Saudara sudah hadir di hadapan saya, Direktur Eksekutif Perkumpulan Damar Lampung, ada Ibu Eka Tiara Chandrananda. Mbak Eka, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Ya. Kemarin ada kasus yang membuat kami datang ke Lampung, yaitu kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Lampung Utara. Ya. Bagaimana Damar melihat kasus itu? Miris ya, dan sangat menyesalkan terjadinya peristiwa itu, karena lagi-lagi kekerasan seksual itu terjadi khususnya kepada anak. Tapi yang menjadi kami merasa kuat bahwa si korban sudah mendapatkan perlindungan. Betul. Dan beberapa pelaku sudah tertangkap. Okay. Kami memberikan apresiasi kepada lembaga-lembaga yang memang memberikan perlindungan dan penanganan atas kasus ini. Hal yang jadi perhatian juga sebenarnya adalah kasus perkawinan anak. Juga dalam catatan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung itu kan ada 2023 ada 666 kasus dispensasi nikah ya untuk anak. Ada tidak sih memang korelasi antara kekerasan seksual dengan perkawinan anak itu? Sebenarnya salah satunya itu adalah faktor. Kekerasan seksual jadi faktor? Jadi salah satu faktor terjadinya perkawinan anak. Perkawinan anak itu kan penyebabnya itu saling berkelindan. Jadi mulai dari faktor ekonomi, kemudian adat yang berlaku di masyarakatnya, kemudian pendidikan karena mereka sulit dapat akses, kemudian jumlah fasilitas sekolah itu tidak ada, bahkan kemudian mereka yang pernah menjadi korban kekerasan pun yang akhirnya ada solusi menurut kami itu bukan solutif sebenarnya. Jadi mengawinkan anak kepada pelaku juga itu bukan menjadi solusi. Itu terjadi di Lampung juga? Nah itu juga ada kasus yang seperti itu. Justru menjadikan korban itu trauma kedua kalinya ketika harus bertemu dengan pelaku. Tapi dalam catatan Damar, kalau itu kan dari catatan pemerintah Lampung, apakah lebih besar mungkin dari catatan Damar angka perkawinan anak itu dari itu? Ketika kita melakukan penelitian kemarin, kami melihat bahwa banyak angka yang tidak tercatat. Jadi perkawinan anak itu sebenarnya bak fenomena gunung es. Oh, tidak mungkin tidak hanya 666 itu. Kenapa? Karena kawin sirinya akhirnya menjadi solusi mereka. Yang kami khawatirkan ini adalah kawin di bawah 19 tahun itu yang dikhawatirkan si perempuan ini kan sebenarnya organ reproduksi perempuan itu sedang berkembang. Ketika dia melakukan aktivitas seksual di bawah 19 tahun, itu kan sebenarnya dari segi reproduksi itu berpengaruh terhadap perempuan yang nantinya bisa berdampak pada kesehatan perempuan di kemudian hari. Dan itu terjadi rata-rata di perkotaan atau di pelosok? Rata-rata karena kami penelitian di 3 wilayah, pesisir barat yang memang daerah 3T, Tanggamus dan juga Lampung Selatan, itu memang wilayahnya di tempat desa-desa ya. Itu memang tinggi sekali angkanya. Artinya praktik seperti itu banyak terjadi di wilayah pelosok ya? Iya. Baik itu lembaga swadaya masyarakat, kemudian juga pemerintah itu kan sebenarnya punya banyak program ya terkait dengan upaya sosialisasi ke masyarakat, pencegahan perkawinan anak ataupun pencegahan kekerasan seksual pada anak. Tapi toh hal seperti ini terjadi, toh angkanya juga besar. Apa yang salah di sini menurut Anda? Kampanye, edukasi, sosialisasi itu harus terus dilakukan. Kenapa? Karena kan regenerasi ini kan terus bertumbuh. Program itu nggak cuma berhenti di saat itu saja, tapi harus dilakukan kontinu. Yang kurang apa? Yang kurang mungkin gebrakannya menurut saya. Gebrakannya, gebrakan yang seperti apa yang menurut Anda? Jadi sekedar kita kumpul, membahas, kemudian ini programnya apa, tapi harus lebih greget terhadap program-programnya, dan yang pasti anggarannya harus ada. Sinergi itu lah kunci. Sinergi kalau mau kunci. Mencegah atau paling tidak menurunkan angka perkawinan anak maupun kekerasan seksual pada anak. Terima kasih Mbak Eka Tiara Chandrananda, Direktur Eksekutif Perkumpulan Damar Lampung, sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu Mbak Eka. Kasus kekerasan seksual pada anak dan perkawinan anak adalah hal yang serius. Kita perbincangkan hal ini, saudara, bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Fitriyanita Damhuri. Bu Fitri, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Bu Fitri. Ya, terima kasih Mbak Niluh. Saya datang ke Lampung kemarin karena ada kasus yang cukup mengiris hati ya. Ada perkosaan pada seorang anak pelajar SMP, anak di bawah umur, oleh 10 pria. Ini menjadi catatan yang miris begitu di tengah lingkungan kita. Tapi selain itu soal perkawinan anak ini juga menjadi catatan termasuk di Lampung gitu. Tapi kalau sejauh ini yang dalam catatan Dinas PPA Lampung ini seperti apa sih Bu untuk dua hal itu, kekerasan seksual maupun perkawinan anak? Iya, untuk angka kekerasan di Provinsi Lampung, Mbak Niluh, memang
dari sisi catatan ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari sisi positifnya, pertama ini menandakan bahwa sekarang masyarakat sudah berani lapor. Dan yang kedua, ini sesuai dengan arahan Bapak Gubernur bahwa kita sekarang punya satu data. Tujuannya pertama supaya semuanya tidak tercatat, tidak terjadi tumpang tindih kasus. Kemudian yang paling penting adalah memastikan bahwa semua kasus, semua korban khususnya itu bisa terdampingi dengan baik. Kalau terkait perkawinan anak Ibu di Lampung ini, sejauh ini dari PPA Lampung catatannya bagaimana? Iya, kasusnya fluktuatif ya jumlahnya, fluktuatif dari tahun ke tahun. Tetapi memang yang paling tinggi itu catatannya terjadi pada saat COVID kemarin, gitu. Walaupun sekarang sudah mengalami penurunan, tapi masih cukup tinggi. Kalau 2023 berapa angkanya, Bu? Untuk data 2023 itu ada 666 kasus. Kekerasan seksual pada anak, termasuk juga perkawinan anak ini, apa sih faktor-faktornya kalau di wilayah Lampung ini? Nah, jadi pernikahan usia anak dan kekerasan seksual ini biasanya terkait erat ya. Korban kasus kekerasan seringkali berimplikasi pada pernikahan usia anak, apalagi apabila itu dilakukan pelaku dan korban itu sama-sama anak misalnya. Gitu. Nah, faktor-faktornya apa? Apakah masalah ekonomi, sosial, atau apa yang membuat hal itu masih terus terjadi, Bu? Pertama dari sisi ekonomi, kemudian aspek moral dan sosial gitu. Yang paling mempunyai pengaruh buruk, nah ini paling banyak terjadi ketika kami mendampingi kasus adalah pengaruh sosial media gitu. Dan mungkin sebagian orang tua berpikir dengan menikahkan anak, ini tanggung jawab orang tuanya sudah selesai gitu. Nah, padahal dengan pernikahan usia anak ini sumber masalah-masalah baru nih. Sumber dari masalah ekonomi, kemudian nanti kalau anaknya belum siap untuk mempunyai anak lagi, siap secara jasmani maupun mental, ini nanti anaknya bisa berpotensi stunting misalnya. Saya membaca kalau pemerintah Provinsi Lampung itu punya pergub bahkan ya untuk mencegah perkawinan anak. Betul. Jadi ini sesuai dengan arahan Bapak Gubernur dan Ibu Ketua Tim Bergerak PKK, Pak Rinal Junaidi dan Bu Riana Sari. Ini kan juga menjadi salah satu prioritas dan menjadi salah satu janji kerja sebenarnya, janji kerja pemerintah Provinsi Lampung. Ada 2 janji kerja sebenarnya di dalam RPJM Provinsi Lampung saat ini, yaitu Provinsi Lampung ramah perempuan dan peduli anak, kemudian satu lagi perempuan berjaya gitu. Kedua agenda kerja ini salah satunya dengan melakukan pencegahan dan penanganan terhadap korban kekerasan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua melakukan pencegahan terhadap pernikahan usia anak. Dan alhamdulillah di tahun 2023 kemarin dengan inisiatif DPRD legislatif, ini alhamdulillah perda untuk Provinsi Lampungnya sudah terbentuk gitu. Sebenarnya di dalam perda dan pergub itu lebih mengedepankan siapa saja yang bertanggung jawab. Pergub yang sekarang sudah menjadi perda soal pencegahan perkawinan anak itu, seberapa besar dampaknya menekan angka perkawinan anak di Lampung? Karena kemarin baru baru dikeluarkan, harapan kita ke depan mudah-mudahan itu bisa menjadi payung hukum ya untuk semua sektor bergerak. Untuk target terkait dengan mencegah perkawinan anak di Provinsi Lampung ada seperti apa, Ibu? Kita harus di bawah rata-rata nasional. Jadi kalau target di dalam RPJMN, nah itu target nasional itu 8,74 di tahun 2024. Nah mudah-mudahan Provinsi Lampung bisa di bawah rata-rata nasional. Kalau 0 tidak mungkin ya? Agak sulit kayaknya. Butuh kerja keras semua dan masih secara bertahap ya kita turunkan. Ibu Fitri Yadita Damhuri, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Terima kasih sudah berbagi pandangan dan informasi di Nilo. Sehat selalu Bu Fitri. Terima kasih.